Iya, halo Sobat Kismin, ketemu lagi dengan kita-kita ya. Gimana kabarnya Sobat Kismin di tanah air semua? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Dan kali ini saya mungkin akan bahas sedikit tentang kemarin ada yang nanyain bagaimana cara memodifikasi baterai drone Nartor NX5 ya. Dia baterai Nartor ini sebelumnya perlu gue kasih tahu, dia kecil banget, segede gini ya. Ini kurang lebih ukurannya ya 5 sentian mungkin lah ya, 5 cm atau 4 cm. Sedangkan untuk kapasitasnya dia 1000 mAh nih, kalau kelihatan tulisannya ini agak hilang, jadi dia 1000 mAh. Cuman kalau di pasaran kita akan sulit mencari dengan baterai yang ukuran segini tapi kapasitasnya 1000 mAh ya. Jadi sebagai alternatifnya kita bisa menemukan baterai-baterai yang ukurannya segede gini. Ini kalau dilihat dari ukurannya memang dia agak besar, jadi kemungkinan besar nanti baterai ini tidak akan bisa masuk fit ke dalam bodinya si baterai drone Nartor NX5. Jadi nanti akan gue tunjukin ya gimana cara ngerakitnya atau naroknya yang bisa pas dan sesuai. Kemudian gue juga perlu kasih tahu sedikit info kalau Nartor yang NX5 ini dia nggak kuat ngangkat yang baterai segede gini ya, 5000 mAh ini baterai berat banget. Kalau bisa dilihat di sini ya, di timbangan baterai ini beratnya sekitar 103 gram ya. Oke, sedangkan baterai yang ini bawaannya dia cuma 27 gram, jadi sangat berbeda jauh ya, apalagi dengan baterai HP kayak gini, walaupun sama-sama jenis polimer ya, lithium polimer. Ini kalau lu lihat dia ada tulisannya ya, lithium polimer. Nah, 3230 mAh, kelihatan nggak? Jadi ini nggak bisa tetap kayak mungkin dia cuman sekitar di 10C. Terus kemudian yang biasa dipakai sama baterai drone itu sekitar 20 sampai 25 ya, minim ya, 20 sampai 25C. Jadi istilahnya itu kayak apa ya, tegangan atau torsinya mungkin ya. Sedangkan untuk kapasitasnya ini 1000 mAh kayak tadi, ini sama, cuman yang ini sekitar 25C, ini 20, ini 25 ya, jadi beda bentuk, beda C nya juga. Sedangkan untuk yang ini sekitar 20 ya. Ini kalau lihat ini model baterainya T5000 ya, 1S 20C ya. Jadi yang ada di sini semua nih model baterai 1S ya, kecil-kecil. Ini 1S, ini yang besar juga 1S. Jadi ini bisa dibilang nih kayak baterainya si DJI ya. Jadi ini 1S, kalau ditumpuk jadi 4 dia akan jadi 4S ya. Kalau ini ditumpuk begini dengan ukuran yang sama dia akan jadi 4S ya. Ini kalau lo pernah bedah baterai drone profesional atau drone mahal ya, kayak DJI Phantom gitu, mungkin dia baterai segede ginian nih. Cuman kalau di Phantom kan dia satu selnya mungkin nggak sampai 5000 ya, karena total dari 4 selnya aja dia cuman 4000-an ya. Jadi dia nih nggak kuat ngangkat kayak gini, gue pernah coba. Terus kemudian yang gue sangat recommended yaitu baterai model kayak gini nih, ini kebacangan ya. Gua ngerakitnya seperti ini di drone-nya ya. Jadi ini gue korbanin tombol on off. Jadi kalau mau nyalain tombol off gue pakai ininya ya, kamera guardnya. Jadi ini menggunakan konektor JST ya. Jadi lu tancepin, kemudian ini jangan sampai salah ya, hitam ketemu hitam. Oke. Kemudian ini tombolnya di dalam ini, bisa lo pencet ya.
dia akan nyala. Nah, seperti itu. Jadi baterai ini ya, yang besar ini, yang 1000 mAh nya ini, dia nggak bisa masuk di dalam bodi baterai pesawatnya ya, karena terlalu besar ya. Jadi gue selalu pakai ini kayak tusukan dari bodi bullpen nih ya, sekaligus penyangga dari kakinya si drone Nartor ini ya. Ini kecil-kecil stabil gini ya, karena dia udah GPS, udah ada GPS-nya, jadi stabil. Cuman itu tadi, baterainya imut banget. Dia waktu gue beli, baterainya memang udah agak kembung ya, udah soak. Jadi gue mau nggak mau harus modif ini drone baterainya. Ini seperti ini. Ya, gue ikat pakai kabel tis yang modelnya cutting gini. Nah, yang gini. Oke, kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Untuk kabel yang keluar ini gue cuman ambil dia dari kutub positif sama negatif yang ada di board dalam bodi baterainya si Nartor NX5 ini ya. Jadi gua mau membuat perpanjangan kabel ya dari soket yang ada di sini ya, sekitar ya ini 10 sentian lah, 10 sampai 8 sentian. Kemudian gua memodifikasi di sini, bikin bolongan sedikit biar dia bisa keluar ke sini ya, karena kalau untuk bolongin tempat lain lagi khawatirnya malah jadi merusak ya, karena ini asli ringkih banget ya. Nih, ini plastiknya ringkih banget, dan lu kalau mau lepas ini juga hati-hati karena di sini ada pengaitnya lagi, jadi jangan sampai dikeluek gini, diangkat begini kalau bisa ya. Terus kemudian gue memikirkan gimana nih supaya tetap kelihatan rapi. Akhirnya ya ini ya, gue bikinin bolongan di sini, gue panasin dikit pakai obeng yang dipanasin, kemudian dibikin bolongan, lalu ditarik ini kabel plus minusnya ya. Kemudian ini gue modifikasi sedikit kabel GST-an. Ini hati-hati ya, jangan sampai ketemu, karena kalau ketemu di baterai ini dia sangat bahaya ya. Jangan sampai lu salah ngasih tanda mana minus mana plus ya, karena kalau ini sampai nempel ketemu, ini sel yang di dalam baterai ini akan rusak. Oke, ini baterainya tadi yang di luar udah gue lepas ya, yang di drone. Ini dia, karena dia nggak bisa masuk dalam sini ya, karena ada boardnya dan di dalamnya itu ada pinnya ya. Bisa lu lihat situ tuh, di dalam ada pinnya. Kalau lu perhatiin tuh di dalam sini nih ada 4 pin ya. Ini yang nempel ke soket baterai tadi. Nah, ini dia nempel sini. Jadi di sini gua modif menggunakan karena di sini udah patah, jadi gua kasih lakban bening gini, tapi satu lapis, karena biar dia nanti bisa tetap dimasukin ke sini ya. Nih. Karena kalau terlalu tebal juga ini nanti takutnya dia nggak bisa masuk di bodinya si pesawat Nartor ini nih, karena dia sangat press banget ya, mepet banget. Kalau lo bisa lihat dia sangat mepet banget nih. Jadi lu kalau ngelapisin solatipnya ya, atau solasinya itu cukup 1 kali putaran aja ya. Jadi biar nggak terlalu ini seret banget. Oke, sekarang gua akan buka ini gimana di dalam boardnya.
Oke. Jadi di sini ada ininya ya, pengaitnya ya. Nah, ini kalau lihat ada dia struktur pengaitnya nih yang nanti masuk ke bolongan sini. Jadi ini yang harus lo lepas ya dari kedua sisi. Nah, nih. Kalau lihat ada segitiga menonjol nih dan dia masuk ke bolongan yang ada di sini. Nih. Jadi lo harus melepas hati-hati secara bersamaan ya. Nih. Nah, ini dilepas gini. Dan ini tampilan dari port USB-nya ya, dan LED indikator. Jadi ini gue masukin ke sini. Nah, jadi gue nggak perlu ngebolongin apa namanya dia punya body lagi ya, karena ini sayang banget bodinya. Terus dari dalemannya ini bisa lo lihat di sini ada tombol ya, kemudian ini board indikator lampu. Nah, ini kalau kita buka, nah seperti ini. Ini sebenarnya ada pengaitnya juga ya, yang modelnya kayak injek begitu. Jadi bukanya jangan begini atau jangan begini, tapi bukanya harus secara bersamaan begini. Nah, oke. Nah, di sini kita akan lihat apa namanya struktur pengkabelannya ya, atau wiring diagramnya. Seperti yang tadi gue bilang, gue cuman ambil kutub positif dan negatifnya aja. Nah, ini yang merah positif ya, yang hitam itu negatif ya. Jadi usahakan lu tidak merusak kabel yang model fleksibel kayak gini, karena ini dia indikator untuk ke lampu LED yang ada di seberang sini ya, sekaligus juga jalur port untuk ngecas ya. Jadi untuk ngecas ke baterainya ini deh. Nah ya, ini port ini jangan sampai rusak dan board ini jangan sampai konslet, karena kalau sudah konslet lu nggak akan bisa mempunyai baterai yang ada indikatornya ya, atau ada intelligent indikator low baterainya. Nah, gini ya. Jadi ini soketnya yang tadi gue bilang, dan ini port kabel fleksibelnya ya. Nih. Jadi kabel yang pendek bawaannya yang ke sini atau ke baterai yang ini, nah, itu kita potong aja, kita potong. Kemudian yang baterai ini kita modif, dikasih soket JST ya, nih yang kecil merah kayak gini. Ini namanya soket JST, kalau lo bisa lihat ini ada namanya. Kemudian yang di sini bisa lo kasih kabel tambahan. Lo bisa cari kabel di toko listrik ya, kabel model kayak gini yang enggak terlalu besar juga tapi enggak terlalu kecil. Nah, kemudian lo solder, lalu lo buatin kayak jalur ya untuk dia keluar dan masuk ke lubang tombol ini. Ini sebenarnya tombol nih ya, kalau lo tahu ya. Ini tombol, ini bisa dipencet ya, ini tombol. Tombol on off ya, karena kita modifikasi ini jangan sampai rusak boardnya ini, karena kalau rusak lu nggak akan punya intelligent baterai ya, karena drone ini memiliki GPS. Jadi ketika dia low baterai atau baterai habis, maka dia akan kembali ke rumah atau return to home ya. Simple kan, cuma kayak gini doang diagramnya. Nah ya, baru yang ini masuk ke baterai nih. Oke, nanti untuk pemasangannya juga sama, dikit tinggal balikin lagi aja ini apa namanya kabelnya sama soketnya.
jangan lupa dia dimasukkan ke klip yang ada di sini nih. Nah, ini ada penjepitnya ya, kita masukin sesuai posisi boardnya. Nah, kayak gini, maka dia akan pas soketnya ke bodinya ini. Nah, nih ya, karena udah ada penguncinya di dalam ini tuh. Kalau lihat ini ada penguncinya di dalam sini nih ya, tinggal masukin aja gini. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah lu udah buat kabel jalur bypass, kemudian udah lu bikinin konektor JST nya kayak gini, ini bisa lu tutup kembali ya, kayak gini. Ini yang tadi gue bilang kakinya ya, dia ada kaki kayak injektornya di dalam, tapi karena punya gue udah patah, dia nggak bisa nancep, jadi terpaksa gue harus menggunakan lakban ya. Oke, kita pasang. Gini. Nah, karena kalau nggak dikasih soratip atau lakban bening ini, dia ini nggak akan bisa nempel lagi ya. Dan kalau bisa jangan dilem permanen, karena ditakutkan ketika lo mau bongkar lagi jadi lebih susah lagi ya bongkarnya. Oke, setelah itu kita masukin ininya, soketnya. Oke, sorry, kita lanjutin lagi. Selanjutnya ini lo masukin soketnya sesuai dengan dia punya lubang seperti ini ya. Nah, jangan lupa kabelnya ini juga lo masukin, jadi biar dia punya akses untuk ke baterai. Nah, kayak gini ya. Jadi ini yang tadi udah lo bolongin, dia jalurnya ke sini. Nah, kemudian tinggal lu masukin. Nah, ini karena dia ada kompartemen yang atau ada selang yang bisa buat untuk kabel lewat ya. Ini tinggal lu masukin lagi sampai dia bunyi klek. Kayak gini. Nah, udah rapi, udah. Dan ini kabel sudah aman. Kalau bisa lu gunakan pinset untuk memberi jarak ya, jadi biar tombolnya ini bisa lu pencet seperti ini. Nah, ini dalamnya lu kasih jarak. Oke, gini kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena di sini dia ada tombol yang nanti harus lu pencet ya. Nah, ini dia. Oke, kalau selesai ini bisa lu rapiin, kemudian lu rapetin lagi, kemudian jangan lupa di lakban ya, lakban tipis-tipis kayak gini aja, kayak lakban bening seperti ini. Dia bisa lu kasih 1 kali lapis ya, karena biar nanti dia bisa masuk sini. Karena kalau terlalu banyak dia nggak mau masuk ya, jadi terlalu susah. Kemudian
seperti tadi yang gue bilang, untuk penempatan baterainya lu bisa taruh di sini ya. Nah kayak gini, lu taruh di luar gini, kemudian lu kasih kabel tis ya. Nah seperti ini. Jadi ini cukup murah ya, solusi murah, karena untuk beli baterai Nartor NX5 yang dengan bodi seperti ini ya, dan ada boardnya, itu lumayan mahal ya, harganya sekitar 300 sampai 400, dan itu pun nggak tahu baterainya normal atau kembung atau gimana. Jadi saran gue sih mending dimodifikasi sendiri aja nih, buat kalian yang suka ngutek-ngutek. Tapi gue saranin sekali lagi hati-hati dalam membongkar boardnya ini, karena kalau lu salah langkah ya, dia boardnya akan rusak dan malah jadi nggak akan bisa kepake ya, seperti itu. Jadi saran gue, lu bisa beli baterai seperti ini ya, yang 1000 mAh atau 2000 mAh. Kemudian yang ini seperti model gini juga bisa ya, yang lebih kecil lagi 800 atau 500 mAh. Tapi kalau gue saranin sih kalau bisa cari yang 1000 mAh ya, biar bisa main terbangnya lebih lama, sekitar 10 sampai 15 menitan. Dan kemudian saat menerbangkan drone ini juga hati-hati ya, jangan sampai ini yang namanya kamera drone rusak ya, karena di drone Nartor NX8 ini dia punya pemancar wifi-nya ada di kamera ini ya. Jadi kalau kamera ini dilepas atau dicopot, maka remote dari atau konektor dari koneksi dari remote ke drone itu dia nggak akan bisa ketemu dan nggak akan sinkron. Jadi sangat sayang sekali. Mungkin perlu sedikit modifikasi ya untuk menerbangin drone Nartor ini tanpa kamera, karena menurut gue sih kayaknya nih dia ada antena pemancar video ya sama wifi kayaknya ini, dia jadi satu di dalam kompartemen kamera atau di gimbalnya kameranya si Nartor ini ya. Jadi sekali lagi ini yang paling fatal, karena kalau ini rusak atau misalnya lu crash dan ini pecah, dalamnya broke atau sampai hancur ya, drone lu nggak akan bisa terbang ya, jadi akan jadi serpihan mainan. Jadi kalau misalnya mau modifikasi atau kalian yang pernah modifikasi wifi yang ada di kamera drone Nartor ini, ya bolehlah sharing-sharing ya di komen gimana caranya untuk naruhnya di si wifi itu tadi di dalam bodi pesawat ini ya. Karena drone ini stabil banget, dan kekurangannya itu tadi cuman di baterainya yang kecil banget kayak gini, kayak upil ya. Dan ini baterainya rata-rata pada drop semua ya, seller yang jual. Dan gue juga trauma nggak mau beli baterai aslinya, karena dari beli baterai aslinya ini aja udah gembung ya, udah kembung. Jadi gue pikir gue akan cari baterai alternatif yang lebih bagus dan lebih murah. Kemudian kekurangan kedua ya dari kameranya ini ya, karena kalau kamera ini rusak, wifi-nya nggak bisa dipakai. Jadi ini harus dimodifikasi, pindahin ke dalam pesawat. Oke, mungkin dari gue itu aja buat kalian yang kemarin tanya gimana cara ganti baterainya drone si Nartor ini. Ya seperti ini. Nah, cuma diambil plus minusnya aja, taruh keluar ya, dibuatkan konektor JST seperti ini untuk ke baterainya. Karena kalau lu beli baterai ini, lu pasti kan udah dapat konektor JST-nya ini ya. Jadi lu tinggal pasang aja, dan lu tinggal modif yang konektor untuk dari bodi ini keluar ya. Jadi gampang lah pokoknya, nggak terlalu sulit amat. Dan usahakan jangan salah ya, kabel hitam ketemu hitam, yang merah ketemu merah ya. Oke, sekian dari gua, mungkin itu aja. Kalau buat kalian yang masih kurang jelas atau mau tanya-tanya, silakan ya komen lah ya di komentar. Kalau gua sempat balas, nanti gua balas secepat mungkin. Tapi intinya seperti itu ya. Drone ini kecil-kecil tapi cabai rawit, karena udah ada GPS dan dia stabil, meskipun ada beberapa kekurangan yang harus bisa kita antisipasi ya, biar nggak terlalu menyulitkan dan kita nggak rugi.
Sekian mungkin dari gue, itu aja. Ketemu lagi di video untuk selanjutnya, di video next ya. Buat kalian yang mau ngasih saran atau mau ngasih ide atau masukan, komen lah di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau tanya juga silakan komen. Sekian dari gua, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.